Pembelajaran mendalam. Kalau tadi sudah dijelaskan pengertian pembelajaran mendalam itu sendiri oleh Pak Muji. Ya, kemudian ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya, sekarang kita masuk ke kerangka pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya juga belum begitu paham ya tentang kerangka pembelajaran ini. Tetapi saya akan berusaha. Benar kata Pak Muji tadi, kalau merasa tidak bisa berarti pola pikir kita tetap. Tapi kalau kita lawan walaupun tidak bisa harus maju, berarti pola pikirnya sudah mulai berkembang atau bertumbuh. Ya, jadi saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini nanti dituangkan di dalam rencana pembelajaran mendalam atau RPP kalau dulu. Ya, baiklah, kita akan memulai. Itu kerangka pembelajarannya itu sebenarnya ada 4 ya yang dimasukkan dalam kerangka pembelajaran. Yang pertama itu praktik pedagogis ya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan keempat pemanfaatan digital. Yang pertama, praktik pedagogis ini yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, itu kita guru berfokus pada pengalaman belajar. Peserta didik yang autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi, yaitu praktek pedagogisnya. Kemudian yang kedua itu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini itu membentuk hubungan ya, sesuai dengan namanya, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran yang bentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, kemudian orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Ya, nah pendekatan ini itu memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Kemudian yang ketiga ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran kita ketahui kalau yaitu sekolah ya. Lingkungan pembelajaran itu menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual itu dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik yang optimal. Intinya kita harus meninggalkan yang kontekstual. Ya. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan digital. Sebenarnya kalau di sekolah kita semuanya sudah tersedia sarana dan prasarananya. Mau InFokus kita ada, sinyal kuat, ya. Tapi kadang-kadang tidak mengatakan orang lain, diri saya sendiri. Contohnya malas. Ya, kemudian keterbatasan dalam penggunaan media. Itulah yang sering menghambat kita dalam pemanfaatan digital. Ya. Sebenarnya kalau kita paham dengan pemanfaatan digital ini, kita mengajar pun lebih mudah, anak-anak pun lebih senang. Kembali lagi ke prinsip pembelajaran mendalam. BBM tadi bermakna berkesadaran dan menyenangkan. Ya, itu pemanfaatan digital. Kemudian ini penjelasan tentang praktik pedagogis yang tertuang dalam kerangka pembelajaran.
Sekarang kita minta tanggapan aja dulu, ya kan, dari paparan tadi. Bagaimana atau apa yang sudah pernah kita lakukan, ya. Biasanya apa di dalam merencanakan sebuah rencana pembelajaran itu? Kalau gitu, apakah sama dengan yang sudah dipaparkan tadi, atau ya beda-beda dikit tapi intinya sama? Gimana menurut Bapak Ibu? Bu Ana, coba. Biasanya kalau Bu Ana dalam merencanakan rencana pembelajaran itu apa dulu biasanya? Yang biasa Ibu buat. Lupa gitu ya. Mestinya memang ada apa namanya, ada contoh. Sebenarnya sama Bu, hampir sama dengan kerangka pembelajaran kurikulum sebelumnya, sama gitu ya, pendekatan learningnya sama. Hanya penekanannya ya komponen-komponen yang perlu ditekankan tadi. Ini yang perlu kita mulai lagi. Kemudian bisa berikan contoh yang apa namanya, susunan RP kita yang sudah sudah disusun, barangkali sebagai perbandingan, gambaran yang model baru sekarang ini seperti apa? Ada nggak? Kalau di yang pertama susunan itu dimulai dari identifikasi, kemudian ada dimensi kelulusan. dan yang keempat asisten pembelajaran. Dalam pembelajaran UPS. Jadi prinsip rancangannya sebenarnya tidak ada satu apa namanya panduan yang kokoh gitu ya. Nah, intinya di dalam rumusan rencana pembelajaran itu ada 4 konsep tadi, dan ada 3 aspek yang wajib ada, ya kan, selain standar dimensi kelulusan tadi. Itu ada yang tadi, bagaimana mendorong dalam program pembelajaran itu, RP tadi, mendorong anak itu supaya berpikir kritis, gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Dia, bagaimana mendorong anak berpikir kritis. Jadi jangan langsung gitu, anak itu harus banyak dipancing gitu. Jadi kalau kegiatan awal pendahuluan, mulai dari kita menyapa, salam, doa, jangan absen, kemudian kita juga memberi semangat, kemudian membuat kesepakatan kelas, kesepakatan dengan siswa, ya kan? Kemudian menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan asesmen awal tadi.